Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Rencana Manchester United untuk memperpanjang kontrak Jesse Lingard tidak berjalan mulus. Sang playmaker dilaporkan menolak tawaran perdana setan merah baru-baru ini. Menurut laporan tersebut, Ole Gunnar Solskjaer sangat ingin Lingard bertahan di timnya, yang menilai sang playmaker bisa menjadi pembeda bagi timnya, meski ia dimainkan dari bangku cadangan. Itulah mengapa Ole Gunnar Solskjaer meminta manajemen MU agar melakukan segala cara agar Lingard bertahan di tim mereka. Manchester United sudah melepaskan tawaran perdana untuk Lingard, namun draft kontrak itu ditolak oleh sang pemain. Penyebab penolakan Lingard itu bukan karena nilai kontraknya, melainkan karena tidak ada jaminan bagi jam bermainnya bersama setan merah. Lingard enggan hanya jadi pemain pelapis di MU, sementara Ole Gunnar Solskjaer tidak bisa menjaminnya tampil reguler, sehingga Lingard menolak tawaran itu. Sebuah dukungan diberikan Ben Tronley kepada Anthony Elanga. Ia ingin Ole Gunnar Solskjaer memainkan sang penyerang muda melawan West Ham United di tengah pekan ini. Manchester United akan memainkan pertandingan babak ketiga Carabao Cup musim ini. Mereka dijadwalkan akan menjamu West Ham di Old Trafford pada tengah pekan nanti. Ole Gunnar Solskjaer mengindikasikan akan membuat rotasi besar-besaran di laga ini, mengingat MU punya jadwal yang padat hingga jeda internasional Oktober nanti. Tronley menilai Ole Gunnar Solskjaer harus memainkan beberapa pemain muda potensial yang ada di timnya pada laga tersebut. Tronley pribadi memiliki satu pemain muda yang ingin ia lihat tampil melawan West Ham United nanti. Ia ingin melihat penyerang muda MU, Anthony Elanga, dimainkan sebagai starter di laga tersebut. Tronley tidak hanya merekomendasikan Elanga karena performa apiknya di tim U23 Manchester United. Ia menilai selama pramusim penyerang asal Swedia itu juga tampil ciamik, sehingga ia dinilai cocok untuk memperkuat lini serang setan merah di laga itu. Asa AC Milan untuk mempertahankan Frank Kessie menemui kendala baru. Manchester United dilaporkan akan serius mengejar sang gelandang di tahun 2022. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik dengan prospek mendaratkan Frank Kessie di tahun 2022 nanti. MU saat ini tengah membutuhkan gelandang baru. Mereka butuh gelandang yang dominan dan mampu mempertahankan bola dengan baik. Frank Kessie menilai mempunyai kualitas yang dibutuhkan MU sehingga setan merah tertarik untuk mendaratkannya. Alasan lain mengapa MU serius mengejar Kessie karena sang gelandang tersedia secara gratisan. Frank Kessie masih enggan memperpanjang kontraknya di AC Milan. Sejauh ini, AC Milan juga kesulitan meyakinkan sang gelandang untuk bertahan. Itulah mengapa MU akan mencoba merayunya untuk menekan perjanjian prakontrak di Januari nanti. MU punya satu keunggulan dibanding klub-klub peminat Frank Kessie lainnya. Dalam wawancaranya beberapa waktu yang lalu, Frank Kessie sempat mengakui bahwa ia penggemar Manchester United. Manchester United akan menjamu West Ham United di putaran ketiga Carabao Cup 2021-2022 pada Kamis 23 September 2021. Pertandingan di Old Trafford ini dijadwalkan kick-off pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan kemarin, MU dan West Ham United berhadapan di Premier League. Laga di London Stadium itu berakhir dramatis untuk kemenangan 2-1 untuk MU. West Ham United unggul terlebih dahulu melalui Said Benrahma di menit ke-30. Tapi MU bisa menyamakan skor lewat gol Cristiano Ronaldo di menit 35. Pada menit 89, pemain pengganti Jesse Lingard yang musim lalu dipinjamkan West Ham mencetak gol untuk membawa MU berbalik memimpin 2-1. Drama terjadi di injury time. West Ham United mendapatkan hadiah penalti. Manajer West Ham David Moyes memasukkan Mark Noble untuk mengeksekusi penalti itu. Namun kiper David De Gea bisa menepisnya dan memastikan MU pulang dengan 3 poin.
3 hari setelah laga dramatis di London Stadium itu, MU dan West Ham langsung bentrok lagi. Kali ini mereka akan berhadapan di Old Trafford pada putaran ketiga Carabao Cup. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Gelandang Brighton Yves Bissouma buka-bukaan mengenai rumor kepindahannya ke Manchester United dan Liverpool. Ia menyebut bahwa ia tidak akan pindah ke salah satu dari dua raksasa itu karena waktunya tidak tepat. Bissouma menegaskan bahwa suatu hari nanti ia akan meninggalkan The Seagulls ketika ia merasa waktunya tepat. Namun untuk saat ini ia menegaskan bahwa ia masih bahagia dan bangga membela Panji Brighton. Bissouma juga menegaskan bahwa ia sangat membuka diri untuk bergabung dengan klub-klub top seperti Manchester United dan Liverpool. Sang gelandang mengaku ingin bermain di Liga Champions dan itu bisa terjadi jika ia bergabung dengan klub top Eropa. Sejauh ini Bissouma dan Brighton menunjukkan start yang apik. Mereka kini menempati peringkat keempat klasemen sementara Liga Inggris dengan mengoleksi 12 poin dari 5 laga yang sudah digulirkan di Liga Inggris. Legenda Manchester United yaitu Roy Keane memberikan pembelaan terhadap Jadon Sancho yang masih sulit beradaptasi di setan merah. Ia menilai sang winger butuh waktu beradaptasi sebelum menunjukkan kualitas sejatinya. Menurut Roy Keane, Sancho saat ini berada di lingkungan yang benar-benar baru, jadi normal baginya jika proses beradaptasi tidak berjalan cepat. Dia belum ada 2 bulan berada di klub ini. Ia mengalami banyak sekali perubahan dan ada banyak pemain baru yang datang ke klub ini. Jangan ganggu anak ini dan beri dia kesempatan. Ia masih dalam proses belajar dan ia masih seorang pemain muda. Lebih lanjut, Roy Keane menilai lini serang Manchester United saat ini dipenuhi oleh penyerang-penyerang top, sehingga wajar jika ia terlihat tidak bersinar seperti penyerang-penyerang MU yang lain. Ada ekspektasi yang besar pada anak ini, namun ingat, ia datang ke klub ini tanpa jaminan ia akan menjadi pemain bintang. Ia kalah bersaing dengan pemain-pemain lainnya karena ia masih dalam proses adaptasi. Jadi tolong beri anak ini kesempatan, ujarnya. Sebuah informasi datang bagi Manchester United. Jelang pertandingan melawan West Ham United di ajang Carabao Cup, Ole Gunnar Solskjaer diyakini bakal melakoni rotasi besar-besaran di laga ini. Menurut bocoran dari laman resmi Manchester United, kiper muda Manchester United Dean Henderson belum bisa dimainkan di laga ini. Sang kiper baru saja sembuh dari COVID-19. Kondisinya diklaim masih belum cukup fit, sehingga ia belum bisa dimainkan di laga ini. Sementara David De Gea akan diistirahatkan terlebih dahulu, sehingga Tom Heaton kemungkinan besar akan tampil sebagai starter di laga ini. Dalam laporan tersebut, MU menyebut bahwa Cavani berpotensi comeback di laga ini. Sang striker sudah menepi dari skuad MU sejak awal musim kemarin. Ia mengalami cedera di laga uji coba melawan Stoke City. Kini kondisinya berangsur-angsur membaik sehingga ia berpotensi comeback di laga tersebut. Pada laga ini, Ole Gunnar Solskjaer memastikan ada satu pemain MU yang akan jadi starter. Ia adalah Jesse Lingard yang tampil dengan apik di akhir pekan lalu. Pelatih AS Roma Jose Mourinho dikabarkan tertarik untuk memboyong bek kanan Manchester United Diogo Dalot pada jendela transfer Januari mendatang. Kini seperti dilansir Calcio Mercato, Jose Mourinho dikabarkan tertarik untuk menggait Diogo Dalot pada Januari nanti untuk mengisi kekosongan pelapis Rick Karsdorp di sektor bek kanan. Jose Mourinho sejatinya masih memiliki pemain muda asal Amerika Serikat, Bryan Reynolds. Namun, Jose Mourinho diyakini menganggap bek 20 tahun itu belum siap untuk tampil di Liga Italia. Kekalahan saat menjamu Hellas Verona akhir pekan kemarin membuktikan bahwa penyakit Roma salah satunya ada di pos pertahanan sisi kanan. Mantan gelandang Liverpool Don Hodgkinson memberikan saran kepada Donny van de Beek untuk meninggalkan MU jika ia mau karirnya selamat dari keterpurukan. Musim ini situasi Van de Beek di MU tidak mengalami perubahan.
Dan hingga kini ia baru sekali dimainkan. Hodgkinson pun memberikan saran kepada gelandang asal Belanda tersebut. Salah satu alasan kuat mengapa Hodgkinson menyarankan Van de Beek untuk hengkang dari Old Trafford adalah untuk menjaga peluangnya masuk timnas Belanda di Piala Dunia 2022 mendatang. Saya rasa jika Anda Donny van de Beek sekarang, Anda harus berbicara dengan agen Anda, yang kemudian akan berbicara dengan manajer, kepala eksekutif karena Anda memiliki Piala Dunia yang akan datang dalam waktu 18 bulan, ujar Hodgkinson kepada BBC 5 Live Sport. Lebih lanjut, Hodgkinson menilai bahwa pemain dengan kualitas sekaliber Van de Beek tidak layak hanya menjadi cadangan di Manchester United. Rafael Varane mengungkapkan bagaimana perasaannya bermain dengan Harry Maguire di jantung pertahanan Manchester United. Rafael Varane berbicara tentang pengalamannya bermain dengan Maguire di jantung pertahanan MU. Dia mengaku masih terus berusaha untuk membangun kecocokan dengan rekan barunya tersebut. Dia adalah pemain top. Di lapangan kami masih berusaha untuk lebih mengenal satu sama lain, kata Varane kepada TV2. Kami mencoba berbicara satu sama lain untuk memahami satu sama lain dengan lebih baik. Dan dengan demikian mengordinasikan gerakan dan posisi kami. Ini tidak hanya berlaku untuk saya dan Harry Maguire, tetapi untuk seluruh pertahanan.